Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nadia Mailani Ulfah dengan nomor NPM 180910210045. Saya dari Program Studi Sastra Arab Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kaidah penulisan hamzah di awal, di tengah, dan di akhir kata. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada hamzah di awal kata. Hamzah di awal kata ini ditulis dalam bentuk alif, baik itu hamzah wasol ataupun hamzah koto. Nah, hamzah wasol ini adalah hamzah yang tetap jika di awal bacaan, namun akan gugur jika di tengah bacaan. Sedangkan hamzah koto adalah hamzah yang tetap di awal, di tengah, dan di akhir bacaan. Bedanya, hamzah koto ini ditulis memakai kepala hamzah, sedangkan hamzah wasol tidak. Contohnya seperti lafaz unsur. Unsur, ini hamzahnya adalah hamzah wasol. Ditulis dalam bentuk alif dan tidak menggunakan kepala hamzah. Dan contoh pula lafaz an'amta. Nah, an'amta ini ada hamzahnya itu hamzah koto. Makanya hamzahnya ditulis dalam bentuk alif dan menggunakan kepala hamzah. Lalu yang kedua ada hamzah di tengah kata. Hamzah di tengah kata ini ditulis dalam 4 bentuk. Pertama ada ditulis di atas nabroh, kedua ditulis di atas wawu, ketiga ditulis di atas alif, dan yang terakhir ditulis mufrad. Yang pertama, hamzah di tengah kata ditulis di atas nabroh, yaitu ketika 1. Hamzahnya berharokat kasroh. Contoh seperti lafaz su'ila. Kedua, hamzahnya berharokat fathah atau dhammah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh seperti lafaz fi'atun. Dan yang terakhir yaitu ketika hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya sukun. Contoh seperti lafaz bai'atun. Lalu yang kedua, hamzah di tengah kata ditulis di atas wawu, yaitu ketika 1. Hamzahnya berharokat dhammah dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau sukun. Contoh haula'i dan mar'usun. Kedua, hamzahnya berharokat fathah atau sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya lafaz ru'yatun dan su'alun. Yang ketiga, hamzah di tengah kata ditulis di atas alif, yaitu ketika hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau sukun. Contohnya seperti lafaz mas'alatun dan lafaz sa'ala. Lalu yang terakhir, hamzah di tengah kata ditulis mufrad, yaitu ketika hamzahnya berharokat dhammah dan terletak setelah alif atau wawu sukun. Contohnya seperti lafaz muru'atun dan lafaz tasa'ala. Lalu yang terakhir dari penulisan hamzah ini adalah hamzah di akhir kata. Hamzah di akhir kata ini juga ditulis dalam 4 bentuk. Yang pertama ditulis di atas nabroh, kedua ditulis di atas wawu, ketiga ditulis di atas alif, dan yang terakhir ditulis mufrad. Pertama, hamzah di akhir kata ditulis di atas nabroh, yaitu ketika huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh seperti lafaz qori'un. Yang kedua, hamzah di akhir kata ditulis di atas wawu, yaitu ketika huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya seperti lafaz tabaltu'un. Lalu yang ketiga, hamzah di akhir kata ditulis di atas alif, yaitu ketika huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh seperti lafaz qoro'a. Dan yang terakhir, hamzah di akhir kata ditulis mufrad, yaitu ketika 1. Huruf sebelumnya adalah huruf sukun. Contohnya seperti lafaz juz'un. Dan yang kedua adalah huruf sebelumnya adalah huruf illat. Huruf illat itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan iya. Contohnya seperti lafaz du'aun, wudu'un,
dan bariun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu dia penjelasan mengenai kaidah-kaidah penulisan hamzah di awal, di tengah, dan di akhir kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ade Kosasi MAG selaku dosen mata kuliah IMLA yang telah memberikan dampingan kepada saya dalam mempelajari kaidah penulisan hamzah ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Yang benarnya dari Allah dan yang salahnya dari kesalahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.